Ini dimulai dengan pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya untuk selama-lamanya buat kita semua. Oleh karena itu turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dari Allah Roh Kudus yang dimana memimpin dan menolong ibadah pada minggu pagi hari ini dari awal hingga selesainya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Shalom, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sungguh kesempatan yang sungguh indah kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita kembali beribadah kepada Tuhan kita. Kita mau bersama-sama memuji, meninggikan Tuhan kita. Kita mau mengingat semua kebaikan Tuhan. Kita mau ingat kita punya Tuhan yang luar biasa. Kami mau memuji Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yesus pelihara
mengucap syukur Tuhan. Karya salib-Mu luar biasa Tuhan, menyelamatkan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, berkat yang paling tinggi adalah Engkau menyelamatkan kami semua Tuhan. Engkau memulihkan hubungan antara manusia dengan Engkau Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur Tuhan. Dan kalau pada pagi hari ini kami umat-Mu boleh datang, boleh beribadah kembali Tuhan, boleh mengucap syukur, boleh memuji-Mu, boleh mengenal-Mu lebih lagi. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Waktu ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya memberikan kesempatan buat Bapak Ibu untuk memberikan salam kepada rekan-rekan seiman, berikan ucapan syukur. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau naikkan pujian kita. Kejaplah dan lihatlah betapa Tuhan sangat baik. Dengan tetap penuh sukacita, kita mau ingat semua kebaikan Tuhan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Kita mau naikkan pujian. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata
berubah Allah, tetap Allah yang luar biasa menyertai kita. Tiba waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau percaya Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa menyertai kita. Tuhan yang berbeda dari ilah-ilah yang lain. Tuhan kita, Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya Bapa, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi kami. Begitu mengasihi. Ya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup. Engkau Tuhan sanggup menjawab semua
Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi yang indah ini Engkau masih memberi kesempatan kepada anak-anak-Mu untuk beribadah di tempat ini. Engkau sangat mengasihi setiap kami. Engkau selalu memberkati setiap kami. Dan lebih dari itu Tuhan, Engkau selalu ingin anak-anak-Mu lebih hari lebih dekat kepada-Mu. Dan terutama kedekatan di dalam mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan mencerahkan setiap kami agar firman yang ditaburkan boleh membuat kami lebih dekat dengan Tuhan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Bilangan pasal 6 ayat 22 hingga 27. Bilangan pasal 6 ayat 22 hingga 27. Di dalam LAI dengan perikop yang berjudul ucapan berkat imam. Ayat 22. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Demikian bunyi firman Tuhan. Pagi hari ini kita tetap di dalam tema besar kita, yaitu Be Firm in the Faith, yang diambil dari 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Dan subtema pada hari ini adalah ucapan berkat iman. Sebulan yang lalu waktu Bible Study sudah banyak yang membahas masalah imam atau iman itu. Ini cukup menarik sekali. Kalau kita dari tradisi selalu harus mengakui itu adalah the priestly blessing. Yang terkenal di dalam setiap kali kita mendengar khotbah adalah ucapan berkat imam. Namun pagi hari ini kita mau mencari apa sesungguhnya benang merah daripada ucapan berkat imam ini dengan be firm in the faith. Mengapa dikatakan ucapan berkat iman? Ini diambil dari perkataan benediction. Benediction adalah yang dikatakan ucapan berkat iman. Iman kita ditangguhkan. Nah nanti kita ngelihat apa hubungannya dengan teguh di dalam iman. Ini memang gak mudah. Apalagi kita lihat di dalam Bilangan 6 ini, ya, terutama 24-26 ini atau 24-27 itu sering dan gereja tertentu memakainya di dalam benediction. Sehingga waktu kita lihat sebelum kita meninggalkan gereja itu ada yang dikatakan benediction.
Benediction itu seringkali kita mempelajarinya di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, may the grace of the Lord Jesus Christ. Dikatakan anugerah daripada Tuhan Yesus atau kasih setia daripada Tuhan Yesus dan the love of God, kasih Allah, and the fellowship of the Holy Spirit, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Itu yang waktu kita lihat di dalam gereja kita, benediction itu setiap kali diucapkan. Nah, mengapa dikatakan bukan ucapan berkat imam? Yang hari ini masa kita mau bilang ucapan berkat, nanti kita dengar menahem gitu. Kan jelas kurang tepat. Itu adalah waktu kita mendengarkan benediction ini, iman kita ditangguhkan. Nah, waktu kita belajar di sini, itu seringkali kita merasa itu mudah sekali. Kita mulai pertama ke gereja, kita mendengarkan ini. Sampai hari ini, sampai pagi hari ini. Hal yang paling mudah. Gak berarti dia itu paling dimengerti di dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita dikatakan di dalam ayat 22. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Dalam 22, 23. Nah, kita lihat itu langsung dikatakan Tuhan yang berfirman kepada Musa. Musa adalah nabi. Nabi itu adalah yang mendengar dan menyampaikan firman Tuhan itu. Terus dia katakan, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Kita waktu melihat, mengapa Harun dan anak-anaknya? Karena waktu itu bait suci belum ada. Itu masih di dalam yang dikatakan tabernakel, di dalam kemah suci. Nah, di sana yang boleh masuk di dalam kemah suci, apalagi yang dikatakan terutama kemah Maha Kudus. Nanti sesudah bait suci terjadi, itu yang boleh masuk di sana hanyalah imam. Dan imam nanti yang memberkati orang-orang yang memberikan pengorbanan, yang mengaku dosa, yang memohon berkat. Nah, ketika kita lihat, terus hubungannya apa dengan kita saat ini? Kehidupan kita seperti itu kah? Kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apakah masih memperoleh berkat? Benarkah berkat itu kita rasakan, kita nikmati, dan kita memperoleh suatu berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita ini? Nah, terus maka disampaikanlah firman Tuhan kepada Musa, dan oleh Musa Tuhan menyuruh Musa untuk menyampaikan kepada Harun dan anak-anaknya. Yang saat ini kita dikatakan kita adalah imam yang rajani. Seperti di dalam Petrus yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Juga kita melihat mengapa kita berlaku pada setiap kita. Begitu Tuhan Yesus mati di kayu salib, terbelahlah tirai
Sehingga tidak ada perbedaan antara bait kudus dan bait maha kudus. Sehingga setiap kita itu berhak menerima berkat-berkat ini. Waktu kita belajar di dalam 3 ayat selanjutnya, saudara mesti lihat, susunannya itu begitu rapi, tepat, yang dikatakan sangat akurat. Apa maksudnya? Dia mengatakan di dalam kalimat 24, 25, 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini kalau kita perhatikan, Tuhan di dalam LAI pakai semua huruf besar. Di dalam bahasa Inggris itu semua pakai the Lord. Lord huruf besar. Selalu pakai the Lord, the Lord, the Lord. 3 kalimat dimulai dengan the Lord, the Lord, the Lord. Ini sampai hari ini kita tetap mengakui. Itu adalah suatu gambaran, suatu nubuatan juga bagi orang-orang Kristen. Sebagaimana yang saya katakan tadi ya, yang umumnya di dalam Korintus 13 ayat 14 dikatakan grace of the Lord of Jesus Christ. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. The love of God, kasih Allah. And the fellowship of the Holy Spirit be with you all, dengan engkau. Kita lihat, tulis persis sekali. Jadi the Lord, nanti kita lihat, itu susunannya terlebih dahulu. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Nah ini selalu lihat the Lord, terus ada you, kamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Hubungan antara siapa? Tuhan. Di sini dikatakan Yahweh, Yehova dengan engkau. Nah sekarang waktu kita belajar, hari ini kita seringkali sudah dari tradisi. Ya, kalau kita bilang kamu, waduh, itu rasanya tidak sopan, kasar. Apalagi kalau bilang engkau gitu di mimbar, waduh, sudah. Ini kamu, sehingga sering, saudara-saudari sekalian, saudara-saudari sekalian, saudara-saudari yang tercinta. Dia kamu, ini beda pengertian kita ini. Kalau kita lihat di dalam Ibrani, sama dengan bahasa Inggris, dia pakai you. You bisa arti, satu dikatakan plural. Bahasa Indonesia kita adalah kalian. Ini menjawab apa? Plural. Atau bisa kamu dalam arti plural juga, berarti kamu jamak. Tapi seringkali kamu dianggap agak kasar. Termasuk di dalam LAI juga memakai apa? Engkau. Terus yang kedua, you. Itu kamu dalam arti apa? Secara pribadi masing-masing.
singular. Sehingga seperti di dalam Mazmur 23 kita lihat, itu cara permainan daripada personal pronoun ini, jadi I, you, they, itu teliti sekali. Maka waktu pertama, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembala, aku nggak mungkin kekurangan. Itu mau dikatakan apa? Hubungan kita mau mengatakan dia adalah Yahweh kita. The Lord is my shepherd, gembalaku. Terus waktu disambung lagi, nanti ada perbedaan lagi. Though I walk in the valley of death. Though I walk through the valley of shadow of death. I will fear. I will never fear. Saya nggak mungkin takut. For you are with me. Engkau lagi. Jadi mulai he, you. Ini permainan-permainan daripada hubungan antara kita dengan Tuhan. Nah, yang pagi hari ini kita ngelihat seringkali waktu pengkhotbah merasa saudara-saudara sekalian, saudara jangan sombong. Ya, jangan berbuat dosa. Seakan-akan gimana? Saudara-saudara ini terlepas. Tetapi Alkitab mengatakan you itu beda. You adalah Tuhan yang berkata kepada kamu. Terutama orang yang berkata, orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kamu harus mengerti terlebih dahulu. Waktu Tuhan menegur mengenai kecongkakan. Waktu Tuhan menegur dosa. Itu terutama yang dipelajari, yang dikenakan adalah you secara pribadi. Karena Tuhan yang menerangkan you. Sehingga engkau waktu menafsirkan, engkau tidak usah merasa tafsiran ini, tafsiran itu. Tuhan selalu waktu ditanya siapa dia ini. Kamu tidak usah menurut ini, menurut ini, menurut ini. Kamu adalah Elia, kamu adalah Yeremia. No. Tapi Jesus ask you, kamu pribadi apa maksudnya itu? Engkau sungguh-sungguh mengenal aku kah? Ini sudah menyangkut suatu hubungan yang begitu ketat sekali. Sehingga waktu kita lihat di dalam bilangan yang seringkali kita kurang memperhatikan. Kita hari ini ngomong apa? Baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Seringkali bilangannya cuma dilihat numbers. Kita jarang mau mengerti arti daripada numbers itu. Di sini kita lihat cuma ada 3 kalimat. Kita lihat hubungan Tuhan dengan you, masing-masing daripada kita. Ini luar biasa sekali. Dan lagi waktu kita lihat, ini seringkali cuma dikatakan di dalam 3 ayat. Tapi numbers ini beda sekali. Di dalam bilangan dia bisa menguraikan apa? Dalam 3 ayat, dikatakan 3 berkat. Tapi 3 berkat ini dikalikan 2. Setiap ayat ada 2. Setiap ayat ada 2. Sehingga kalau kita lihat berkat ini 24, 25, 26 ada 2 berkat, 2 berkat, 2 berkat. Sehingga 3 kali 2 6. Jadi nama-nama ini sangat diperhatikan luar biasa. Bahkan di dalam Ibraninya itu ada malah semakin banyak. Ya.
Pertama 3, 5, 7. Nah ini cara menguraikan di dalam bilangan ini gak mudahnya di sana. Nah sekarang kita masuk bagaimana berkat daripada Tuhan. Pertama di sini dikatakan di dalam ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Saudara waktu melihat, jadi pertama sudah dikatakan the Lord bless you and keep you. Ada dua, bless and keep. Ini luar biasa. Engkau diberkati, tapi engkau gak dipelihara. Itu lucu. Itu bukan berkat. Kita cuma seringkali merasa yang memelihara kita ini apa? Kekayaan kita, kedudukan kita, sehingga kita melupakan Tuhan. Itu bukan bless. Gunanya apa? Engkau merasa engkau dilindungi oleh sekitarmu, orang yang kamu kasihani. Dan selalu ingat, waktu kita belajar di dalam berkat iman ini, itu semua antara apa? Pemberian total daripada Tuhan. Ini perlu ingat sekali lagi, berkat itu sepenuhnya dari Tuhan. Nah kok bisa 6? Tuhan kita Yesus Kristus sama. Kita nggak usah ribut di sana. Waktu kita dengar di dalam khotbah di bukit, itu selalu ingat. Itu Tuhan Yesus memberikan definisi bless yang luar biasa sekali. Kalau di dalam bilangan itu 6, tapi perkataan Yesus malah 8. Itu sangat menguatkan kita. Yesus sendiri katakan, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Diberkatilah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Ini pertama dasarnya. Dasarnya adalah engkau harus rendah hati di hadapan Allah. You are nothing before God. You are still poor in front of God. You are nothing. Kalau engkau bukan memperoleh berkat daripada Tuhan, sudah gak mungkin dapat apa-apa. Itu perkataan daripada Tuhan Yesus. Terus dia lihat, kamu diberkati, penting apa lagi apa yang diarti berkat? Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Diberkatilah mereka yang mau berkabung, karena mereka akan dihibur. Engkau jangan bilang diberkati, engkau menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Engkau perlu memperoleh suatu berkat. Berkat apa? Pertobatan. Pertobatan yang penting sekali. Itu pun merupakan berkat daripada Tuhan. Maka disambung oleh Tuhan Yesus. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Kamu sampai dikontrol oleh Tuhan, sehingga engkau percaya kepada Yesus. Engkau bisa mendedikasikan hidupmu kepada Dia. Ingat, itulah yang dikatakan engkau menguasai dunia. Itu juga suatu berkat yang luar biasa. Keempat, Yesus lagi mengatakan, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Kamu lapar dan haus akan kebenaran, engkau akan diisi oleh Tuhan. Lapar
dan hausmu itu akan diisi oleh Tuhan. Sehingga kita waktu bisa mengerti, dibukakan jalan oleh Tuhan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan itu adalah semua merupakan berkat daripada Tuhan. Sampai engkau bisa lapar, ingin sekali untuk mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Kamu jangan merasa sombong, itu merupakan hakmu. Tidak, itu adalah berkat daripada Tuhan. Terus disambung. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Terus kita melihat murah hati, belas kasihan. Termasuk kita mempunyai perasaan belas kasihan kepada sesama kita. Itu juga merupakan berkat daripada Tuhan. Ini gak main-main sekali. Seringkali kita merasa kita bisa menaruh kasihan kepada sesama kita. Kita mau buat-buat, kita merasakan apa? Cuma dari luar kita kelihatan. Kamu lihat, itu beda. Itu bukan berkat. Itu kamu main-main dengan berkat Tuhan. Sesudah waktu kita ngelihat, itu yang dikatakan merciful. Yang kelima. Yang keenam, nah ini penting. Nanti kita lihat, ini ngambil juga sama di dalam pelajaran yang akan kita masuki pada pagi hari ini. Saudara, nanti sulit kok melihat wajah daripada Tuhan, muka daripada Tuhan. Tuhan Yesus juga mengajarkan. Yang dikatakan, blessed are the peace, itu yang dikatakan, blessed are the pure in the heart, for they will see God. Yang keenam ini dikatakan, kamu suci hatinya. Karena fokus kepada Tuhan, engkau akan melihat pada Tuhan. Matamu selalu tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhan tetap akan memperlihatkan wajahnya kepada engkau. Maka dikatakan engkau melihat Tuhan. Itu merupakan berkat. Kalau engkau melihat, mata kita sudah tidak bisa melihat Tuhan. Kita lihat seringkali dikatakan sudah ditutup oleh mamon, sudah ditutup oleh keinginan kita. Kita nggak bakal bisa melihat Tuhan. Waktu kita bisa melihat Tuhan, itu pun adalah berkat daripada Tuhan. Yang ketujuh dikatakan, blessed are the peacemakers, for they will call sons of God. Orang yang membawa damai. Kamu jangan pikir, waduh, kamu bisa damaikan ini, disebut anak-anak. Itu adalah berkat. Sampai engkau disebut sebagai anak-anak Allah pun itu adalah berkat. Dan yang terakhir dikatakan, blessed are those who are persecuted for righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Kamu sampai yang dikatakan dianiaya demi kebenaran. Itu ujian di dalam hidupmu, menghadapi kesulitan di dalam hidup ini, mendapat banyak ejekan di dalam hidup ini. Hidup yang penuh cobaan, hidup yang tidak mudah. Tapi kalau engkau mau tetap teguh dalam iman, itu yang dikatakan, engkaulah yang empunya kerajaan surga. Ini sudah masuk. Sehingga waktu kita mengerti arti daripada berkat yang hari ini yang didefinisikan sesuai dengan kehendak kita, maka dikatakan prosperity gospel is not gospel at all. Tidak ada. Kamu jangan cuma mau ke gereja, itu tujuannya berkat ya apa? Kamu diberi tubuh yang sehat. Kamu boleh bersama-sama dengan keluargamu sampai hari tua.
Kamu sampai hari tua pun apa? Suatu hari juga apa? Salah satu akan meninggalkan engkau. Sehingga di sini dikatakan, the Lord bless you and keep you. Ini luar biasa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kamu jangan pikir engkau diberkati seperti tadi. Tapi kamu tidak dijaga oleh Tuhan. Engkau tidak dilindungi oleh Tuhan. It is impossible. Maka seringkali kita lupa akan perlindungan daripada Tuhan. Kita merasa hidup kita sukses, hidup kita aman-aman. Sehingga kita merasa apa? Tidak butuh lagi akan perlindungan daripada Tuhan. Sehingga waktu benediction kita merasa apa itu? Dilindungi ya dilindungi. Khotbah dilindungi ya dilindungi. Tapi hatiku sama sekali tidak merasa. Bahkan merasakan hidup itu tidak mudah. Seringkali kita lihat kalau berkat, dan namanya diberkati apa toh? Ya mesti soge, kedudukannya bagus, ya toh? Khotbahnya menyenangkan, setiap telinga merasa dihibur. Tapi ingat, itu bukan berkat Tuhan. Berkat itu yang berkat itu luas sekali. Sampai Yesus Kristus sendiri mengajar berkat itu bukan cuma yang kamu ngerti. Berkat satu gak ada disebut lagi sama sekali. Nah, berbahagialah orang yang kaya raya, yang kedudukannya tinggi, yang dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik. Gak ada ceritanya di sana. Apalagi yang merasa dia itu mempunyai rumput, menyediakan rumput yang hijau, sehingga banyak domba-domba yang datang di sana. Ini apa-apaan seperti itu? Berkat bukan dari manusia. Siapapun tidak bisa memberikan berkat. Termasuk kita lihat Imam Harun, bukan dia yang memberikan berkat. Maka Tuhan yang memberikan berkat. Tuhan yang memberikan berkat dan perlindungan. Ini gak main-main sekali. Terus disambung lagi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make his face shine upon you. Ini mau mengatakan apa? Waktu Tuhan bertemu Musa, Musa ingin melihat Tuhan. Gak ada satu orang pun yang bisa. Kamu cuma bisa apa? Melihat kemuliaan daripada Tuhan. Tapi di sini mengapa? Mau dilihat, melihat wajah. Menyinari kita dengan wajahnya. Ini suatu pasangan yang begitu hebat. Dan memberi engkau kasih karunia. Give you grace. Ini kita lihat anugerah. Kamu kira kamu bisa mengerti anugerah? Hari ini kita merasa diri kita begitu pintar. Analisa bagaimana anugerah itu. Kamu jangan mimpi. Kalau Tuhan bukan menerangi engkau, it is impossible. You will understand what grace really is. Gak mungkin kamu ngerti. Apa arti daripada anugerah? Anugerah itu suatu hal yang tidak mungkin. Kita gak layak. Kita seorang orang yang berdosa itu gak layak sama sekali. Maka waktu kita belajar the doctrine of grace, itu penting. Itu yang di dalam hal yang ketiga daripada reform theology. Itu mengenai apa? Itu total depravity. Kita bisa mengatakan total depravity, tapi kita merasa diri kita layak.
Kita sudah tidak mengerti apa arti dilayakkan dan layak. Itu beda sekali. Kalau layak, mengapa kita dilayakkan? Karena kita memperoleh berkat daripada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menerangi kita, it is impossible to understand what grace really is. Waktu kita sungguh-sungguh tidak mengerti, tidak memperoleh penerangan daripada Tuhan. Tuhan yang menyinari kita melalui wajahnya itu. Kita melihat wajah Tuhan. Maka tadi kita lihat, kita mau nggak mau apa? Waktu kita melihat wajah Tuhan, Tuhan melihatkan wajahnya, menerangi kita. Baru memungkinkan kita menjadi terang dunia dan garam dunia. Tidak bisa kita main balak-balik sesuka hati kita. Karena Tuhan sendiri yang menyinari itu. Maka ini penting. Wajah Tuhan yang menyinari kita di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memperoleh anugerah itu. Kita memperoleh kasih karunia. Siapa diri kita? Ini luar biasa. Maka berkat Tuhan luar biasa yang disampaikan di dalam bilangan ini. Dan yang terakhir dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord turn his face toward you and give you peace. Ini luar biasa. Ini apa sebetulnya mau dikatakan? Di dalam King James, lift up his face. Mengangkat mukanya. Tapi kalau kita perhatikan di dalam Ibraninya, itu sebetulnya mengarahkan pandangannya kepada engkau. Turn his face toward you. And give you peace, dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini kita selalu merasa apa? Pagi ketemu shalom. Khotbah sebelum dimulai shalom. Damai sejahtera. Shalom itu bukan yang kita merasa apa? Kita dihargai, di luar kita kelihatan shalom. Tadi kita melihat waktu yang ke-8 daripada Tuhan Yesus. Shalom itu tetap hidup. Walaupun engkau mengalami penganiayaan. Itu beda sekali. Karena mengapa kamu kok bisa waktu engkau mengalami penganiayaan bisa tahan. Bisa masih memperoleh shalom itu. Karena apa? Tuhan memperhatikan engkau. Ini 6 perkataan berkat yang luar biasa. Kita mau mengerti di sana memang gak mudah. Kita mau menunjukkan ilustrasi ini bapak-bapak gereja atau siapa yang hebat-hebat. Selalu banyak ilustrasi. Seringkali itu gak mudah. Termasuk saya. Saya sulit memahami hal ini. Hal yang dikatakan shalom itu gak mudah. 6 berkat Tuhan ini justru yang paling mencelikan mata saya adalah pada waktu saya di dalam hidup ini adalah paling rendah, paling sedih, paling merasa ditinggalkan. Kejadian itu ya, saya mau katakan apa? Penting sekali. Jangan cuma kita ini tidak pernah ngalami. Ini sangat memberkati hidup saya. Saya tidak cerita orang lain, ini saya sendiri. Saya sebagai pengusaha yang jatuh bangun. Tapi tetap dipelihara Tuhan. Dan hari yang saya merasa paling jatuh dalam hidup saya.
dan paling berat. Terus paling sulit untuk mengerti arti daripada before me the faith. Juga dikatakan berkat daripada Tuhan. Yaitu pada tanggal 5 Januari. Saya ditinggal untuk selamanya oleh istri saya yang tercinta. Saya sedih sekali. Saya gak bisa berbuat apa-apa. Saya sebelumnya sudah 1 tahun itu sangat menderita sekali. Saya terus berdoa. Sampai seperti bulan ini September. Saya bergumul dengan Tuhan. Maka menemukan before me the faith. Sebagai tahun 2025. Sulit. Saya bilang iman saya masih diteguhkan. Pada tanggal 5 Januari, everything has changed totally. Semua sudah berubah total. Saya kehilangan, sangat-sangat kehilangan. Bagaimana gak kehilangan? Kita hidup sangat mengasihi. Sampai anak-anak saya, cucu saya kepingin kalau bisa memperoleh pasangan seperti saya dan Bu Lindra. Kemanapun kita bersama. Hobi kita hampir dikatakan bersama. Terus mendadak dipanggil Tuhan. Sudah pikir merasakan gimana? Saya tidak bisa apa-apa. Terus waktu membawa dia kirim dari Mount Elizabeth pergi ke tempat perlu diawetkan ya. Ya, tempat peristirahatan sementara. Itu yang dinamakan di sini ada Aryo, ada apa di sana pakai nama Trinity. Saya milih masuk sana. Sampai di sana itu kan ada chapel ya. Belakangnya ada tertulis ya ada. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Nah saya terus lihat. Itu yang saya ada mempelajari bahasa Inggris cukup serius. Kalau di dalam NIV mengapa di beberapa terjemahan I will. Tapi di sini dikatakan I shall dwell in the house of the Lord. Will itu merupakan suatu janji. Tapi kalau I shall itu bisa arti beberapa arti. Tapi salah satunya, aku pasti tinggal di rumah Bapak. Ini mulai agak meredakan. Saya memperoleh hiburan. Tapi hiburan lain lagi. Saya gak enak. Saya bersama anak-anak saya. Kita agak berpisah sedikit. Saya gak tahu apa yang akan saya lakukan. Di sana ada selebaran benediction. Benediction itu tertulis, the Lord bless you and keep you. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. Dia apa? Menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord turn his face towards you and give you peace. Di sana dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saya dengar ini. Saya tidak mengerti. Hati saya cuma ada poin yang baru akan mau masuki, baru kita masuki. Di mana 1 Januari saya tidak bisa memberitakan firman Tuhan untuk memulai before me the faith.
Kita lihat, saya renungkan. Gampang lah before me the faith. 1 Korintus 16 ayat 13. Gampang tak? Ngomong gampang. Siapa yang gak jatuh? Ngomong berjaga-jagalah. Gampang tak? Be alert. Kondisi seperti itu kamu mau be alert gimana? Kondisi yang terjelek dalam hidupmu. Terus yang kedua dikatakan before me the faith. Teguh dalam iman. Imannya gimana? Kamu bisa teguh. Sudah setahun penuh engkau membawa Tuhan. Sama sekali tidak dijawab. Terus ditambah lagi. Be courageous. Beranilah. Bersikaplah sebagai laki-laki. Apanya mau bagi berani? Berani menghadapi apa? Terus ditambah lagi. Masih tetap kuat. Be strong. Bagaimana strong? Berdiri aja sulit. Terus disambung lagi 16 ayat 14. Yang kelima itu. Do everything in love. Hah? Do everything in love. Rumah sakit bisnis. Gereja bisnis. Perbankan bisnis. Terus bagaimana kita mau dikatakan do everything in love? Kamu main-main. Ini mulai goncang hati saya. Terus masuk lagi. Berkat Tuhan, aku seperti ini. Yang terdalam di dalam kehidupanku. Berkat apa? Tapi saya mulai merenungkan. Itu semua impossible. Ini kita lihat. Tapi aneh. Sesudah saya mulai merenungkan di sana, yang selama setahun lebih atau beberapa saya gak pernah mencucurkan air mata. Saya mulai mencucurkan air mata dengan banyak sekali. Tidak bisa dibendung. Saya tidak berkata, tapi saya sungguh-sungguh semakin banyak air mata yang jatuh. Saya sungguh-sungguh merasa dihiburkan. Saya saat itu baru mengerti. Sulit. Hidup ini tidak mudah. Maka saya mulai mengerti. Arti daripada Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sungguh. Kalau Tuhan sendiri mengatakan memberkati. Kalau dia tidak melindungi engkau. Kamu tidak mungkin. Kamu tidak mungkin survive. Dan setiap orang nanti akan kembali ke pangkuan daripada Tuhan. Nah, terus kita lihat lagi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saya coba merenungkan di sini. Beda Tuhan dengan manusia. Manusia tidak bisa memberkati saya. Tidak bisa melindungi saya, termasuk istri saya. Ini mulai menguatkan saya. Terus menyinari wajahnya itu gimana? Apa yang saya dikuatkan? Hari ini wajah ini penting sekali. Saya hubungan begitu intim dengan istri saya. Kehadirannya dia itu apa? Saya sangat menyadari. Jangankan bilang gitu, baunya dia seperti apa. Itu sulit. Saat dunia tidak pernah saya bau seperti itu, nggak ada. Termasuk dia buka pintu aja saya tahu itu dia. Termasuk dia jalan di atas tangga, saya tahu suara jalan itu adalah suara istri saya yang tercinta. Saya menjadi sangat peka. Tapi adalah hal yang paling sukacita apa? Saya melihat wajahnya dia, senyumannya dia. Itu masih manusia.
Tapi saya bagaimana bisa mengerti anugerah daripada Tuhan kalau dia tidak menyinari kita melalui wajahnya itu. It is impossible. Maka saya senang sekali sampai hari ini pun mengumpulkan klip-klip foto dan saya bikin apa namanya muka daripada Bu Lindra. Khusus mukanya dia. Itu 100 slide itu kurang lebih 5 menit. Tak lihat, saya senang sekali. Terus hubungannya bagaimana kalau kita lihat paling happy lagi waktu dia mau mengarahkan mukanya kepada kita, ada perhatian kepada kita. Itu luar biasa. Sehingga itu yang klip yang saya bikin. Tapi saya paling senang video-video lama. Ya, waktu dia enak-enak gitu. Dia tahu saya movie gitu. Saya rekam gitu. Terus dia menghadap saya. Ya. Terus senyum dengan saya. Luar biasa. Memberi suatu penghiburan yang luar biasa. Ini waktu kita memperlihatkan. Tuhan memperlihatkan perhatian kepada kita. Mengapa kita bisa mempunyai hubungan yang demikian baik? Karena ada perhatian daripada Tuhan. Salah satu kebiasaan ya daripada saya. Kalau tidur agak sulit. Ya, sebelum tidur sehingga saya senang melihat wajah Bu Lindra. Dan kebiasaan itu dibawa. Sehingga kadang-kadang itu yang mengingatkan saya lagi. Bahkan saya sering tangannya itu saya taruh di depan hidung saya. Terus saya tidur. Saya tidak tahu. Itu menyenangkan sekali. Terus belakangan. Waktu saya kembali lagi sulit tidur. Saya nemukan jurus yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Saya ingin melihat wajah daripada Tuhan. Saya begitu gak bisa tidur, saya pasti membaca Alkitab. Tak baca. Saya memperoleh damai sejahtera yang dari Tuhan. Itu yang memberikan suatu damai sejahtera yang diberikan kepada setiap anak-anaknya. Itu yang melampaui segala kesulitan di dalam kehidupan kita. Maka yang terakhir di sini dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sudah, yang terakhir, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Maka katakan, kamu sudah jangan harap kepada dunia. Cuma kamu satu, atas nama Tuhan. Hanya Dia yang memberkati kita. Maka di dalam doa kita selalu atas nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa kita bertanya? Kok kita ini berhak? Kok bisa? Tadi yang dikatakan kok bisa kita 66 itu bisa memperoleh berkat itu. Dan kita bisa diberikan berkat itu kepada kita. Itu gak masuk akal sama sekali. Bagaimana Alkitab menulis itu? Ada seseorang yang tidak menerima. Yaitu Allah sendiri. Ini yang menguatkan kita. Mengapa sampai kita bisa teguh di dalam iman? Karena paling sulit di dalam kehidupan. Sampai berkat yang ke-8 itu adalah ya dan amin. Karena waktu Yesus Kristus disalib, saat itu, kita tanya, adakah Tuhan memberkati engkau? Dan melindungi engkau?
Sampai yang dibawa mengatakan seperti itu, mengolok-ngolok orang Israel, mengolok-ngolok kepada Tuhan Yesus. Terus dikatakan lagi, adakah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya yang memberi engkau kasih karunia? Ada berkat yang diberikan pada engkau. Adakah anugerah itu? Terus dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ada tak? Kamu damai sejahtera kah? Kalau itu ada damai sejahtera, gak mungkin Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sehingga hari ini kita bisa memperoleh berkat. Berkat itu karena apa? Pengorbanan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang setiap ibadah kita tetap peringati. Dan bahkan sampai di dalam benediction, itu tetap kita menghadap kemuliaan daripada Yahweh. Amin. Kita mau berdiri dan kita mau masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami mau belajar hal yang penting di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kami dan melindungi kami. Engkau menyinari wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Demikian juga Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada anak-anak-Mu dan memberi damai sejahtera. Sehingga damai sejahtera kami bukan sekedar hanya shalom yang kami cari di sekeliling kami. Namun kami tidak pernah merasakan akan penderitaan-penderitaan yang Engkau derita. Namun hari ini kami hanya memikirkan kepentingan kami sendiri, kemakmuran diri kami sendiri, kesuksesan diri kami sendiri. Sehingga firman-Mu jarang kali kami merenungkannya. Pagi hari ini Roh Kudus sendiri yang akan menyinari setiap hati kami, menolong kami, memahami kami, dan membuat kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Ya, saya akan membacakan beberapa pengumuman ya Pak Ibu. Ya, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan yang barusan kita dengar boleh menguatkan iman kita dan menumbuhkan iman kita. Dan Tuhan memberkati Pak Penatua Lindra yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan akan terus menyertai pelayanannya. Saya akan membacakan beberapa pengumuman ya terkait ibadah kita Bapak Ibu, khususnya di Dharma Harapan ini. Nanti jam 9 ada ibadah sekolah minggu di lantai 2, jadi Bapak Ibu yang memiliki anak bisa diikutkan. Dan juga ada ibadah remaja jam 10, sama di lantai 2 ya Bapak Ibu. Lalu untuk sore hari di tempat ini akan dilayani oleh Pendeta Menahem jam 16.45. Untuk minggu depan ibadah umum kita dengan tema Allah adalah kasih, terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai 21 ya. Di tempat ini di Darmo pagi akan dilayani oleh Pendeta Menahem jam 6, sorenya 16.45 akan dibawakan oleh Pendeta Rian Waruwu. Lalu untuk besok Selasa ada ibadah kaum wanita ya di tempat kita di Darmo ini akan dilayani oleh Pendeta Anugrah ya jam 4 ya. Jadi ibu-ibu bisa hadir besok di ibadah kaum wanita kita. Lalu akan dilanjutkan oleh
pendalaman Alkitab kita. Minggu ini terambil dari Mika 6 ya, melanjutkan kitab Mika yang akan dibawakan oleh Pendeta Juni dan secara onsite oleh Penatua Insinyur Linda Haryanto ya. Jadi Bapak Ibu bisa hadir juga di pendalaman Alkitab kita untuk kita sama-sama belajar kitab Mika ini. Kalau onsite-nya jam 17.30 ya Bapak Ibu ya di Darmo. Lalu hari Sabtu ini ada persekutuan doa pengurus Peldia dan visitasi Gereja Isa Al-Masih Surabaya ya. Di Tengger. Ini hari Sabtu tanggal 27 September jam 9 di Tengger ya, akan dibawakan oleh Saudara Kristo Witoyo. Lalu Sabtu ini kita ada ibadah Livingstone lagi ya. Jadi mengingatkan kembali Bapak Ibu ya, kita ada ibadah Livingstone, di mana ibadah Livingstone ini adalah ibadah kategorial kita yang baru ya dari pemuda remaja. Ya, ini ibadah kita ini dikhususkan untuk pemuda, profesional muda maupun keluarga-keluarga muda yang berusia 21 sampai 49 tahun ya, yang sudah bekerja. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mau hadir bisa hadir. Sabtu ini akan dilayani oleh Pendeta Sundoro Tanuwijaya dengan tema semakin memberi semakin kaya, tanda tanya ya. Tema kita kali ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita sebagai umat tebusan Allah ya, umat Kristen, kita sudah menerima Injil, kita menyikapi berkat Tuhan, berkat materi yang sudah dipercayakan kepada kita. Bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita menyikapinya. Dan salah satu topik yang akan kita bawa adalah berkaitan dengan memberi. Apakah dengan semakin memberi itu semakin kaya? Kita sering mendengar ini ya, istilah semacam ini ya. Apakah itu benar menurut pandangan Alkitab dan iman kita Kristen? Kita akan ikuti ya Bapak Ibu ya di ibadah Livingstone kita Sabtu ini 27 September, dan yang mau menghadiri bisa ini ya, scan QR code ada di situ ya di flyernya itu ya. Jadi mendaftar dulu, nanti kita akan data siapa aja yang ikut ya. Harapannya Bapak Ibu bisa ikut dan saudara-saudari ya. Lalu untuk ibadah remaja kita minggu depan itu juga digabungkan ya. Kita akan gabungkan di Koblen jam 11 siang, ibadah remaja kita minggu depan. Ya, ini belum ada slide-nya dengan tema Fruit of Salvation yang akan dibawakan oleh Evangelis Devina Benlin Oswan. Jadi minggu depan ibadah remaja kita akan digabungkan di Koblen. Mohon mendapat perhatiannya. Lalu ada wahana biblika juga Bapak Ibu. Nah, ini tanggal Senin 2 minggu lagi, 29 September 2025 dengan tema kemanusiaan dan keilahian Kristus. Kita akan belajar tentang doktrin kemanusiaan dan keilahian Kristus ya, yang akan dibawakan oleh Penatua Insinyur Andi Sutanto secara Zoom. Jadi Bapak Ibu bisa juga menghadiri ini ya, Senin 2 minggu lagi secara Zoom jam 18.30. Oke, setelah ibadah selesai mohon Bapak Ibu tidak langsung kembali ya, kita ada fellowship bersama di sebelah kiri. Jadi nanti setelah ibadah Bapak dan Ibu bisa fellowship bersama ya di sisi samping gereja kita ini. Lalu kita akan memberikan persembahan kita. Petugas yang sudah ditunjuk dapat menyiapkan diri ya. Kita angkat pujian Allah Sumber Kuatku.
doa penutup, doa persembahan dan doa berkat, saya persilakan Pendeta Menahem berdoa buat kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk kesempatan minggu pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kebenaran firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan dan terlebih lagi mengajar kami. Di mana kami berdoa memohon Allah Roh Kudus tetap terus beserta dengan kami untuk kami boleh memaknai ibadah pagi hari ini. Berdoa juga untuk hamba-Mu Bapak Penatua Lindra Haryanto yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus akan menyertai, terlebih ketika jam 9 pagi akan melanjutkan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus akan memberikan hikmat dan pertolongan. Kami juga membawa persembahan syukur kami ini ke hadapan-Mu ya Tuhan. Di mana kami juga berdoa memohon Tuhan memberkati persembahan yang dipersembahkan. Dan kami semua yang hadir pagi hari ini, di mana Tuhan tetap terus memberkati, memelihara, memberikan iman dan pengharapan buat kami. Pagi hari ini kami juga membawa keberadaan jemaat Tuhan yang mengalami sakit dan lemah tubuh, di mana kami berdoa memohon Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan buat jemaat Tuhan yang mengalami sakit, terlebih tetap terus memberikan iman dan pengharapan. Kami juga berdoa membawa keberadaan jemaat Tuhan yang berulang tahun di dalam sepekan. Di tengah-tengah usia yang Tuhan anugerahkan, kami juga memohon Tuhan tetap terus berkarya di dalam kehidupannya. Tetap terus mereka boleh merasakan cinta kasih Tuhan dan berkarya bagi nama Tuhan. Mendoakan juga untuk gereja kami dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Kami memohon berkat-Mu dan juga penyertaan-Mu ada buat kami. Dan jika sebentar kami juga akan boleh berfellowship bersama-sama, kami juga berdoa memohon Tuhan memberkati setiap berkat makanan yang tersedia. Tuhan juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Terlebih untuk fellowship kami di mana kasih dan hikmat-Mu senantiasa ada mempersatukan kami satu dengan yang lain. Kami juga mengingat untuk rencana ibadah khususnya Livingstone pada nanti Sabtu 27 September jam 6 sore. Kami berdoa memohon Tuhan menolong setiap persiapannya untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Sundoro Tanuwijaya. Tuhan juga terus menyiapkan, memberikan hikmat di dalam persiapannya. Tuhan juga menyertai di dalam perjalanan nanti Sabtu depan hingga tiba di Surabaya dan bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini dan berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Maka jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan bersama-sama pulang dan menerima berkat daripada Tuhan, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.
Bapak Ibu dapat keluar melalui pintu kiri, kita akan berfellowship bersama.